bahwa barang siapa melihara sholat 5 waktu pada waktunya, satu, awaluha yuhibbuhullah, yang pertama dicintai oleh Allah, dicintai Allah, ya. Kalau dicintai oleh Allah, wah, apa yang nggak enak? Dicintai suami aja udah mantap aja. Apalagi dicintai oleh Allah. Orang kalau sudah cinta itu, ya, belum ngomong aja udah dikasih. Apalagi Allah, alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui getaran hati hambanya. Sehingga kalau Allah sudah cinta kepada kita, ya, apa yang kita inginkan Allah sudah tahu. Nah, berarti menikmati hidup ini dia. Kalau dicintai oleh manusia, oleh pejabat, paling dia pejabatnya 5 tahun jadi presiden. Ya. Jadi wali kota, anggaplah 10 tahun 2 periode. Cuma habis itu masuk penjara dianya. Misalnya. Maka cintailah yang cintanya tidak pernah hilang. Tidak pernah berakhir. Yaitu adalah dicintai oleh Allah. Salah satunya adalah as-sholatu ala waktiha. Memang berat ini, ya. Berat apa enggak? Ya, berat-berat dikit dah. Ya, makanya dari 5 waktu yang Allah berikan kepada kita, dengan kesibukan yang ada, ya, bisa jadi kesibukan amaliyah itu juga bisa bisa mengalahkan ibadah. Ibu, ini kan tepat pada waktunya adalah ibadah. Tapi bisa jadi ada urusan kemanusiaan yang lebih penting, boleh didahulukan. Tapi jangan sampai semua 5 waktu habis itu, jangan. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah,
Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sekalian, alhamdulillah Allah memberikan berbagai nikmat kepada kita dan sekaligus Allah membimbing kita untuk hadir di majlis yang paling mulia ini. Mudah-mudahan tempat yang mulia ini, tempat yang baik ini, Allah bimbing kita menuju kemuliaan-kemuliaan hidup ini. Amin ya robbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Ibu sekalian, ada pertanyaan dari sahabat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ayu amalin afdol. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Salah satu jawabannya adalah as-sholatu ala waktiha. Ini harus tersinggung ini. Ya harus tersinggung ya. Ya, kalau nasihat itu kan memang menyinggung. Kalau menghibur kalau sesuatu menghibur itu namanya bukan nasihat. Kenapa? Nah, kira-kira kenapa Rasulullah itu menjawab sholat tepat pada waktunya? Padahal sibuk. Iya, ibu sibuk gak? Sibuk ya? Sibuk banget tuh, Masya Allah. Piring gak pernah habis dicuci. Yang udah bersih dikotorin lagi. Kotor dibersihin lagi. Rasanya untuk sholat pada waktunya pokoknya seperti tidak mungkin. Tapi inilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Karena kan sebetulnya sholat dohor jam 2 boleh nggak? Boleh. Setengah 3? Boleh. Pokoknya kalau yang boleh itu dikejar. Iya. Pokoknya kalau masih boleh. Nah, sebetulnya yang diinginkan oleh Allah adalah di dalam surat Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala. Ahsanu amala ini adalah amalan yang terbaik, bukan sekedar baik. Ya, ahsan ini berarti apa? The best. Jadi yang diperintahkan oleh Allah kepada kita bukan sekedar berbuat baik, tapi yang terbaik. Ibu kalau masak yang penting enak atau yang paling enak? Paling enak mestinya. Sama dengan amal juga begitu. Ya, Allah memerintahkan kepada kita, Allah ciptakan kehidupan dan kematian itu adalah untuk menguji kamu. Apakah kamu mampu enggak melakukan amal yang terbaik? Sehingga diperintahkanlah kita untuk sholat pada waktunya walaupun seperti tidak mungkin. Seperti tidak mungkin. Apalagi kalau bapak-bapak, kalau tidak tepat pada waktunya, dia ketinggalan jamaah. Kan sholat bisa di rumah Ustadz, bisa. Pinggir jalan tol juga bisa. Iya, selama itu bumi, kata Rasulullah, fi kulli ardin masjidun. Ya, setiap bumi itu adalah masjid.
Maka kalau sudah waktu sholat datang, sudah berhenti. Di situ kita sholat. Kalau sekarang lewat tol sudah banyak rest area, sudah enak. Ya. Salah satu fungsinya adalah bukan sekedar untuk makan, ya, tetapi adalah untuk melakukan apa yang kata Rasulullah. Kalau waktu sholat sudah datang, berhenti di situ, di mana bumi itu adalah masjid. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, ya, Rasulullah menjawab sholat tepat pada waktunya. Kenapa? Kata Utsman, ya, kata Utsman mengatakan bahwa barang siapa memelihara sholat 5 waktu pada waktunya, satu, awaluha yuhibbuhullah, yang pertama dicintai oleh Allah, dicintai Allah, ya. Kalau dicintai oleh Allah, wah, apa yang nggak enak? Dicintai suami aja udah mantap aja, apalagi dicintai oleh Allah. Orang kalau sudah cinta itu, ya, belum ngomong aja udah dikasih. Apalagi Allah, alimun bidzatis sudur, Allah mengetahui getaran hati hambanya. Sehingga kalau Allah sudah cinta kepada kita, ya, apa yang kita inginkan Allah sudah tahu. Nah, berarti menikmati hidup ini dia. Kalau dicintai oleh manusia, oleh pejabat, paling dia pejabatnya 5 tahun jadi presiden, ya. Jadi wali kota, anggaplah 10 tahun 2 periode. Cuma habis itu masuk penjara dianya, misalnya. Maka cintailah yang cintanya tidak pernah hilang, tidak pernah berakhir, yaitu adalah dicintai oleh Allah. Salah satunya adalah as-sholatu ala waktiha. Memang berat ini, ya. Berat apa enggak? Ya, berat-berat dikit dah. Ya, makanya dari 5 waktu yang Allah berikan kepada kita, dengan kesibukan yang ada, ya, bisa jadi kesibukan amaliyah itu juga bisa bisa mengalahkan ibadah. Ibu, ini kan tepat pada waktunya adalah ibadah. Tapi bisa jadi ada urusan kemanusiaan yang lebih penting, boleh didahulukan. Ya, makanya salah satu, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Hidup kita yang berat ini, berat hidup karena banyak duit, banyak dosa, ya. Ya, banyak duit berat nggak? Berat, ya. Apalagi duitnya berupa emas 74 kilo gitu, ya. Berat itu ditaruh di mana? Ya, kilo bukan gram, kilo. Ya, ya, masya Allah, ya, 74 kilo. Ya, buat apa disimpan, ya? Nah, jadi dicintai oleh Allah, kata Allah dalam firman-Nya, ikuti apa yang diperintahkan oleh, dicontohkan Rasulullah. Nah, yang kedua, wa yakunu badanuhu sahihan, badannya sehat.
Ya. Sehat badan. Badan sehat. Badan sehat sama badan sehat nggak punya duit sama sakit punya duit mendingan. Iya, maunya begitu. Ya. Badan sehat, duit cukup lah ya. Iya. Kita ini pinter-pinter sebetulnya. Ya, pilihan Allah itu kadang-kadang sudah ada di pikiran kita. Cuma jalan ke sononya nggak nyampe-nyampe. Baru nyampe di otak doang. Ya. Ya. Karena manusia ini ya memang kemampuannya luar biasa karena Allah yang menciptakan manusia. Sehingga perkembangan hidup ini dengan akal itu luar biasa. Tapi lupa kalau kehebatannya itu adalah Allah yang memberikan kehebatan. Amerika sama Iran lagi perang terus ini. Hebatan mana? Hebatan Amerika. Kalau kata orang Yahudi kan begitu. Tapi orang Yahudi lupa, dia hebat itu Allah yang menjadikan dia hebat. Makanya kita ini bukan orang-orang hebat, tapi lebih hebat apa yang ada pada kita ini, kita dekat dengan Allah. Nunggu jadi orang pinter dulu dah. Orang pinter banyak yang aneh sekarang. Iya kan? Mestinya pinter itu adalah karena sifat ilmu itu adalah supaya dia lebih mengenal Allah. Itu sebetulnya esensi ilmu begitu. Jadi untuk 1 tambah 1 itu 2. Nggak boleh berubah. Jangan 16 tambah 1 sama dengan 2. Hah? Ya? 13. Ada yang di kaos itu 16 tambah 1. 15 tambah 1 apa 16 tambah 1? Ini tahu nyinggung siapa tuh pokoknya. Pokoknya bukan 17 dia 16. Iya, itu gitu. Iya, aneh-aneh sekarang ini. Untuk kita mengatakan 1 tambah 1 2 apa kudu dikasih hadiah dulu? Kan enggak. Kudu disogok dulu? Enggak. Ini yang menyatakan 1 tambah 1 2 adalah ilmu yang Allah berikan. Untuk kita menyebut 1 tambah 1 2 wanitiro, enggak. 1 tambah 1 langsung bilang 2, selesai. Ini 1 tambah 1 damai dulu. Mau berapa ente? Mau 3, mau 5? Enggak. Kebenaran yang diberikan oleh Allah inilah yang ada, sehingga ketika orang melakukan kebaikan itu sebetulnya kebaikan diberikan oleh Allah, bukan karena pinternya dia. Sehingga orang jadi profesor, sehingga jadi doktor dan lain sebagainya, itu adalah apa yang Allah berikan. Ya kalau kita ya dibilang pinter memang nggak pinter ya, nggak pinter. Dibilang bodoh juga nggak bodoh-bodoh amat, ya. Tapi bagaimana kita bisa mencintai Allah dan Allah mencintai kita? Salah satunya ini dia, ya. Sehat badan kita, nah tadi kan. Jadi bagaimanapun. Dan nikmat yang paling besar itu adalah sehat badan. Makanya ada doa, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah. Kenapa disebut sehat wal afiat dalam bahasa Indonesia? Afiyah itu artinya sehat. Bahasa kita kan sehat wal afiat. Afiat itu bahasa Arab, afiyah. Iya, apa bedanya? Orang sehat tapi kerjanya maksiat. Tapi kalau afiah sehat tapi untuk ibadah. Nah, itu bedanya.
Preman tuh sehat nggak preman? Tatonya banyak, larinya kenceng, ya, sehat dia, tapi tidak digunakan untuk ibadah. Makanya bahasa kita sehat wal asihah wal afiyah, sebetulnya begitu. Itu sudah jadi bahasa Indonesia itu. Asihah itu sehat, al afiyah kalau diterjemahkan juga namanya sehat. Cuma diterjemahkan oleh kita sehat wal afiyat. Sebetulnya sehat wal afiat itu sama-sama sehat. Cuma kalau sehat, pengertiannya sehat, dilakukan tidak untuk ibadah. Tapi kalau afiat, digunakan untuk ibadah. Makanya Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah. Tidak minta sehat, mintanya afiyah. Karena sehat tidak ada artinya kalau tidak untuk ibadah. Makanya salah satu doa antara adzan dan qomat tuh sahabat bertanya, kan antara adzan dan qomat itu adalah doanya tidak ditolak. La yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak ditolak oleh Allah doa antara adzan dan qomat. Salah satunya, terus doa apa ya Rasul yang bagus tadi? Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ampunan dan sehat. Pengertian afiat itu sehatnya untuk ibadah. Ada al-afu. Al-afu kalau di bulan Ramadan, Allahumma innaka afuun karim. Afuun dengan magfiratun. Ini dua-duanya ampunan. Apa bedanya? Kalau kita beristighfar, astagfirullahaladzim, ya, kita punya dosa. Dosanya di catatannya ada. Kalau ibarat orang catatan, ibarat utang, catatannya ada tapi lunas. Dianggap lunas. Itu ampunan magfirah. Tapi kalau afuun memang dihapus. Itu bedanya. Ya. Ketika kita minta ampun kepada Allah dengan astagfirullahaladzim, ya, dosa kita diampuni, tapi catatannya ada. Tapi kalau afuun diampuni, catatannya hilang. Beda itu. Ya. Ibarat punya utang tadi, ya, catatannya ada. Kalau gofurun, ampunan, catatannya ada tapi dianggap lunas. Cuma kalau dilihat besok-besok sama anaknya, ini masih punya utang dia ini. Ada catatannya sih. Ya. Sehat badan. Ya. Yang ketiga, wa tuhrisuhu al malaikah. Dipelihara oleh malaikat. Wa tahrisu al malaikah. Dijaga oleh malaikat. Ini yang namanya hikmatut tasyri', Bu, ya. Kalau orang puasa ketemu hikmahnya, kata dokter, orang puasa itu sehat. Tidak semua syariat itu dijelaskan oleh Rasulullah, ya. Maka ketika orang meneliti, ketemulah kenapa kita harus sujud. Nah, sujud itu juga memberikan kesehatan pada badan, ruku dan sujud. Tapi di dalam syariat tidak dijelaskan, ditemukanlah oleh ilmiawan-ilmiawan yang mengadakan riset. Makanya kalau udah perintah Allah, kerjain aja dulu. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada untungnya. Kita diperintahkan sedekah, ya. Yang ada dalam benak kita, kalau kita punya duit 10.000, disodakohin 1.000 jadi 9.000 duit kita itu. Tapi kata Allah, man jabil hasanati falahu asyru amsaliha. Ternyata
Begitu kita melakukan kebaikan dari 10.000 menjadi kurangi 1.000, ini diganti 10 kali, berarti ditambah 10.000. Jadi berapa? 19.000. Memang tidak kita bisa pahami, tapi ketika Allah menyatakan itu, maka kita mengikuti apa yang dipahami oleh Allah, bukan oleh kita. Ini kan sekarang lagi dolar lagi naik, sehingga harga cabai naik. Apa yang naik? Plastik ya? Plastik naik gara-gara dolar. Ya, pertanyaannya nih Bu, apakah ketika itu terjadi rezeki kita dikurangi nggak sama Allah? Rezeki kita dikurangi nggak sama Allah? Enggak. Nah, itu dia. Makanya tenang aja. Ya, rezeki kita tidak dikurangi. Menurut ulama, yang dikurangi itu keberkahannya. Biasanya duit 100.000 dapat ini. Ya. Kalau ibarat makan bakso, makan 10 mangkok, ini cuma 5 mangkok. Keberkahannya yang dikurangi. Maka ya, kita tidak boleh memahami keadaan ini menjadi putus asa. Sudah, jalani saja. Pertamax naik masih kebeli. Saya bilang sama jamaah itu, ya Ustaz, Pertamax naiknya mahal. Ente yakin nggak begitu mobil ente jalan kok Pertamax nggak habis-habis ini? Kalau ada keberkahan. Cuma memang memahami seperti ini nggak gampang. Ya, nggak gampang. Karena kita terlalu pintar otak kita. Cuma nyampe leher, nggak nyampe sini. Ya. Bayangin orang tadi sampai punya emas 74 kilo itu sampai leher doang kan. Kalau sampai sini nggak ngapain punya emas banyak-banyak begitu. Nah, yang ke berapa? 4. Ya. Yang keempat. Wa tanzilul barakah fidarihi, akan turun keberkahan di rumahnya. Rumah jadi berkah. Rumah yang berkah. Karena ketika rumah itu kita gunakan untuk ibadah, itulah bedanya rumah sama kuburan. Ya. Di kuburan tuh orang nggak boleh sholat. Jadi kalau rumah tidak di dalam tidak ada orang sholat, berarti kuburan. Ya, coba nanti. Ya, rumah kita itu harus bersih. Karena rumah kita bukan sekedar buat tidur, buat ibadah juga. Ya. Kalau di rumah itu banyak kotoran, banyak najis, ya tidak bisa. Dia mungkin ibadah juga, tapi ibadahnya tidak sah. Sholat juga, tapi sholatnya tidak sah karena syarat sholat itu suci tempat, suci pakaian. Nah, kalau tempatnya tidak suci, maka ibadahnya mardudah, tidak diterima. Nah, bagaimana supaya rumah itu berkah? Dia memang bukan sekedar tidur. Ya, bukan sekedar tempat tidur. Rumah tempat ibadah. Kan bapak-bapak itu afdolnya sholat di masjid. Tapi sholat sunnah afdolnya di rumah. Ya. Jadi harus kita lihat apa rumah kita berkah apa enggak. Ya. Kita yang merasakan. Kalau tidak, paling tidak kita nyalahin ini aja dulu lah, satu aja dulu nih. Iya gimana berkah, sholat duhur jam 2, sholat maghrib setengah 6, sholat asar setengah 6.
Iya. Tapi Bu, kalau sholat isya boleh jam 2. Iya. Kalau sholat itu yang lain tidak boleh ditakhir. Tapi kalau untuk sholat isya boleh ditakhir. Ya. Maunya sholat isya sampai tahajud, isyanya lewat, tahajudnya lewat. Ya, salah satu sholat yang boleh ditakhir, boleh ditunda. Ya, saya mau tidur dulu aja, nanti saya sholatnya jam 2, boleh. Ya, tapi kalau sholat yang lain ini tetap harus tepat pada waktunya. Kalau sholat yang lain boleh takhirul isya, bahkan dikatakan takhirul isya afdal. Bukan mengakhirkan isya karena malas. Malas sholat isya sekarang, ntar aja. Bukan, awas. Bedakan. Memang hati ini cenderung mau sholatnya entar malam. Bukan karena sekarang sholat malas sekarang entar aja. Beda itu, awas, hati-hati. Niatnya beda. Ya. Karena memang mengakhirkan itu adalah mengikuti apa yang disunnahkan. Ya. Itu kaitannya dengan rumah berkah. Yang ke-5, wa yadhar ala wajhihi simas salihin. Ya. Terpancar di wajahnya itu adalah tanda-tanda orang soleh. Nah, ini agak susah saya memahaminya. Ya. Karena sekarang untuk wajahnya ya glowing itu banyak alatnya itu. Ya sudah tentu apa ya, kita juga bisa melihat orang lain, jangan melihat diri sendiri. Lihat wajah gua soleh kan, bukan gitu. Ya, kita bisa melihat kepada orang lain, bisa jadi. Ya jadi terpancar wajahnya wajah yang soleh. Karena ada teori Lombroso namanya. Teori Lombroso itu adalah penelitian orang-orang yang masuk penjara itu, dan dia adalah yang sering masuk penjara itu, wajahnya mengerikan. Ibu pernah masuk penjara? Saya sering masuk penjara, cuma ngajar. Memang beda. Ya, ada di lapas yang saya ngajar itu. Ya, pernah ngajar, sekarang udah agak lama nggak ngajar ini. Itu memang ada blok itu memang disiapkan seperti santri. Beda dia, pakai sarung, pakai peci. Saya datang itu sepanjang jalan salaman. Tapi ada blok yang lain tuh serem-serem memang. Ada teori namanya teori Lombroso itu, ya. Dalam penelitian para penjahat itu memang wajahnya mengerikan. Ya, mengerikan wajahnya. Ya, sangar. Bahkan dia udah menunjukkan apa? Tatonya. Nah, wajah yang soleh ini juga memang ada kaitannya dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah as-shalah ala waqtiha. Karena manusia itu tercermin memang dari ibadahnya sebetulnya. Nah, maka seberapa kita bisa merasakan itu, kita mungkin tidak tahu lah. Dan kita tidak boleh tuh, wajah gua soleh kan. Kita mungkin ketika ketemu orang kita melihat, kayaknya wajahnya Masya Allah. Ya. Karena wajah siapa tuh? Wajah Paus atau siapa kan kayaknya? Paulus? Kan Paus Paulus itu kan wajahnya Masya Allah, kayak ada cahayanya. Ya, kita lihat ya, terlepas itu bisa jadi karena memang dia manusia yang memang secara hati dia lebih kehidupannya untuk akhirat, walaupun akhirat dia seperti apa memahaminya. Ya. Dia itu syaratnya luar biasa. Bahkan tadi kan tidak menikah kan. Nah, yang
6 sekarang. Nanti kalau udah selesai kira-kira kita dapatnya yang mana? Ya. Wa yulinullah qalbah. Hatinya dilunakkan Allah. Hatinya lunak. Hati yang lunak. Ya tadi, makanya ketika orang itu adalah sangar, ya teori Lombroso itu sangar, memang kehidupannya, rasa kasih sayangnya sudah hilang, nilai agamanya sudah tidak tercermin pada kehidupannya, maka ada pengaruh pada wajahnya dan otomatis hatinya juga nggak beres juga, karena kan ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sairul jasad wa idza fasadat sairul jasad ala wa huwal qalbu. Jadi kan manusia itu, ini gambar orang ya, ya walaupun kayak bebek. Nah sebenarnya ini yang paling penting, kolbun. Jadi sebaik apapun dari ujung rambut sampai ujung kaki, kalau ininya rusak, semua rusak. Ya. Jadi untuk melihat apa yang Rasulullah sampaikan, inna fil jasadi mudghah. Mudghah ini adalah gumpalan darah. Wa idza saluhat, kalau ini bagus, saluha sairul jasad, seluruhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki sampai ujung kuku itu juga bagus. Wa idza fasadat, ini fasadat, ya, fasadat sairul jasad. Mulutnya, tangannya, semua nggak beres. Maka ada kemungkinan kolbun itu ini adalah soleh dan fasid, baik dan rusak. Nah, maka hati ini bisa diperbaiki oleh as-shalah ala waqtiha, salah satunya. Makanya orang-orang yang demo-demo itu jarang berhasil, malah ditangkepin polisi. Kenapa? Kata Rasulullah, raja itu, presiden itu saya yang berkuasa. Jadi kalau saya tidak lunakan hatinya, nggak bakalan lunak. Ente teriak apapun nggak bakalan, nggak ada efeknya. Karena pemimpin yang rusak itu rakyatnya juga udah rusak. Ya. Kenapa pemimpin rusak? Yang milihnya rusak. Iya. Begitu. Ya. Karena kan soal pilihan. Saya benar-benar nanya waktu saya ceramah di Tanjung Kait pinggir laut tuh. Waktu itu mau pemilihan gubernur. Ibu, nanti besok kita milih gubernur yang mana? Pokoknya ngasih beras, Ustadz. Kata dia begitu. Jujur banget. Pokoknya siapa yang ngasih beras kita pilih, katanya. Kasih beras sekali lewat. Dia begitu, cara berpikir begitu. Ya. Sehingga akhirnya ya begini kita. Ya. Ngasih berasnya 5 kilo, nyolongnya 50 kilo. Ya, bisa lebih. Ya, ini hati yang lunak. Ya, ya karena manusia, makanya kan hati itu kan berubah. Makanya ada doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Hati kita ini supaya ditetapkan oleh Allah selalu mengamalkan agama dalam ketaatan. Jangan yang lain-lain. Nah, ini nggak gampang, ya. Begitu ngelihat emas rada banyak miring dikit. Ya, kata hakim wanipiro. Ya,
Kata jaksa, ente mau saya tangkap atau enggak? Gitu doang. Makanya negeri ini lagi seru, Bu. Ya, polisi nangkep jaksa, jaksa nangkep polisi. Lagi seru. Ya. Kalau difilmin ramai itu. Ya. Ya beginilah negeri kita ini. Profesor banyak, doktor banyak, banyak macam-macam ilmu. Nentuin ijazah asli apa palsu aja kagak becus. Karena kenapa? Karena kemampuannya tidak digunakan untuk menyatakan benar atau salah. Yang benar main, iya, ya. Itulah keadaan negeri kita. Tapi kita tetap harus yakin. Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakinan nasa anfusahum yadlimun. Allah tidak pernah jahat kepada manusia. Ya, tetapi manusia itu yang jahat untuk dirinya sendiri. Kaitannya dengan urusan dunia. Ya. Ya, maka kita menikmati hidup, mensyukuri yang sudah diberikan oleh Allah. Saya kadang-kadang kalau ngikut berita juga kadang-kadang puyeng juga dikit. Ya. Tapi kalau nggak begitu ceramah saya rada kurang banyakan. Ya, makanya kudu rajin juga nonton walaupun kadang-kadang ya Allah. Ya. Hati yang lunak. Ya. Kemudian wa yamuru ala sirat kal barqi, yaitu kita berjalan di atas sirat itu seperti buruk, seperti kilat. Jadi nggak mungkin meleset jatuh ke neraka, enggak. Ya. Jadi mudah melewati sirat. Ya. Karena Bu, nanti kita akan melewati itu. Ya. Sebaik-baiknya pun tetap kita akan melewati itu. Makanya harus mengikuti petunjuk-petunjuk supaya kita lancar. Ya. Mudah melewati sirat. Seperti kilat. Sirat ini jalan. Ya. Jalan kebenaran, yaitu menuju surga. Makanya kita selalu minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Jalan yang lurus itu jalan menuju tempat yang terbaik, yaitu surga. Ya. Saya kasih cerita Bu, surga ini begini. Jadi ada orang masuk neraka, dipanggil sama Allah. 2 orang masuk neraka dipanggil Allah. Kata Allah, kenapa ente masuk neraka? Ya, karena saya tidak melaksanakan perintah engkau ya Allah. Kadang-kadang melaksanakan, kadang-kadang yang masuk neraka ini orang Islam ini. Ya. Terus yang satu ditanya, kenapa? Sama juga. Ya sudah kalau gitu, balik ke neraka. Setelah balik, yang satu larinya kencang ke neraka, demen nafsu, lari. Yang satu jalan celingak. Dua-duanya dipanggil lagi sini. Kenapa kamu suruh ke neraka? Semangat banget. Kata dia, dulu aku di dunia, kalau engkau menyuruh sesuatu, aku tidak secepat ini. Sekarang engkau nyuruh aku, makanya aku cepat ke neraka, karena engkau yang nyuruh. Oh. Kalau gitu kamu masuk surga dah. Yang satu lagi, kenapa kamu disuruh masuk neraka, celinguk gitu? Kata dia, saya ini yakin Allah Maha Pengampun, makanya saya masih nunggu, nengok lagi sama engkau ya Allah, nengok lagi supaya saya diampuni. Oh gitu ya, yaudah kamu masuk surga juga. Tapi itu riwayat dulu Bu, ibu jangan pakai ilmu itu. Awas. Ya. Kalau gitu besok saya begitu, belum tentu ditanya sama Allah. Artinya kehidupan ini kalau Allah memerintahkan kebaikan, segera. Ya.
segera. Berarti salah satunya segera ala waktu. Atau kedua, kalau Allah memerintahkan sesuatu itu tidak ada buruknya, pasti baik. Ya. Jadi jangan apa sih untungnya? Kalau bahasa kerennya apa sih hikmahnya? Tidak usah. Kalau Allah memerintahkan sudah, kita hanya mengerjakan. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dicontohkan Rasul ikuti sudah. Tapi apa yang dilarang tinggalkan. Kalau perintah itu masih bisa ditawar nggak, Bu? Perintah masih bisa ditawar karena perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Makanya kalau sunnah kan ibu suka nawar. Ini ala waktu ini wajib apa sunnah? Sunnah, makanya ibu nawar, ntar aja. Iya. Nah, kebiasaan menawar inilah yang akhirnya keberkahannya jadi kurang. Ya. Memang tidak semua perintah itu harus, tapi kalau larangan harus. Kan saya korupsinya dikit, masa dikit nggak boleh? Yang namanya larangan sedikit atau banyak podo wae. Iya. Makanya kalau larangan itu tidak ada tawar. Nah, kita ini suka nawar yang sunnah. Maka keberkahannya tadi kurang sempurna. Akibat tadi demen nawar yang sunnah. Seringkali ya sunnah ini. Ya. Nah, gambaran terhadap bagaimana nanti Allah memberikan kemudahan melewati sirat ini, salah satunya ini. Ya, salah satunya as-sholatu ala waqtiha. Sudah berapa itu? 7. Yang ke-8. Ya. Wa yunjihillah minan nar. Allah akan selamatkan dari neraka. Nah, itu tadi. Jadi masalahnya bukan sekedar sholat, tapi ada syarat yang sunnah. Makanya ibu-ibu, kita perhatikan sekarang yang sunnah-sunnah. Saya yakin ibu tidak pernah meninggalkan sholat, kecuali mungkin sedang haid. Tapi yang jadi masalah, apakah sholat kita tepat pada waktunya atau tidak? Ya. Selamat dari neraka. Karena di dunia ini sebenarnya kita selamat semua. Karena ketika kita ada kesulitan, ada yang nolongin kita. Ya, ketika ada kesulitan kita mohon kepada Allah. Tapi kalau udah mati, tertutup sudah. Ya. Nah, makanya supaya kita menikmati semua ini dilakukannya di dunia. Sebetulnya jelaskan hidup ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtu, aku tidak menciptakan manusia dan jin illa, kecuali untuk ibadah kepadaku. Perintahnya jelas. Ya. Perintahnya jelas. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Apa yang diperintahkan oleh Allah untuk kebaikan itu namanya ibadah. Dan apa yang dilarang itu namanya ibadah. Tapi manusia dengan akalnya, dengan hawa nafsunya, dia menyalahgunakan kemampuan yang diberikan oleh Allah. Seperti orang Yahudi lah gampangnya itu. Ya. Orang Yahudi itu kemampuannya luar biasa Allah berikan. Ini padoltukum alal alamin. Aku jadikan kamu ini adalah orang yang hebat, kira-kira gitu. Semua kehidupan ini kan dikuasai Yahudi di dunia ini. Makanya kita tidak bisa melawan Yahudi. Kalau kita juga
mengikuti hawa nafsu mereka. Hawa nafsu mereka itu apa? Salah satunya hubbud dunya, cinta dunia. Ya, salah satunya itu. Nah, kita juga mengikuti cinta dunia, yaitu akhirnya orang pergi haji masih dibohongin juga, ya kan? Orang mau pergi haji masih dibohongin, mau pergi umroh masih dibohongin juga, karena yang ngurusnya hubud dunia. Itulah yang ditakutkan oleh Rasulullah, ya, hubud dunia wa karahiyatul maut, demen dunia, ogah mati. Ya, orang miskin aja nggak mau mati, apalagi orang kaya, gitu ya. Yang terakhir, yang jilufi jiwaril ladila wa yanzilullahu fi jiwaril ladina la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Allah akan menempatkan mereka kelak di akhirat bertetangga dengan orang-orang yang tidak pernah mengeluh atau merasa berduka. Jadi kita punya tetangga asyik nanti, ya, karena manusia ini tetangga itu juga bikin asyik atau bikin enggak? Ibu punya tetangga yang enggak asyik nggak? Ada tetangga yang ngeselin, ada nggak? Ada. Iya, tapi kalau ibu punya tetangga yang ngeselin, nih Bu, ibu punya tetangga yang ngeselin, ibu tetap sabar. Itu namanya ibu tetangga yang baik. Ya, ibu punya tetangga ngeselin sama ibu, tapi ibu asyik aja. Berarti ibu tetangga yang baik, bisa memahami orang yang kayak begitu. Kalau tetangga aman semua, tiap sore nganterin sayuran, ya, kemudian malamnya nganterin kopi, nggak asyik gitu, nggak ada tantangan. Dulu ada jamaah saya di Royal itu, ya, kalau keluar rumah yang satu pegang golok, yang satu pegang cangkul, pokoknya udah ngeri banget. Enggak ngomong, enggak begitu. Jadi memang ada akhirnya, tapi dua-duanya akhirnya pindah juga. Dua-duanya pindah. Jadi bagaimana kita mendapatkan tetangga yang menyenangkan kita? Tetangga loh Bu, tetangga yang asyik lah ya, biar gampang. Ya, tetangga yang asyik. Tapi kalau tetangga nggak asyik, itu belum tentu tidak baik juga. Karena kita sedang diujikan, kita ini sabar apa enggak, gitu kan? Saya orang sabar, buktinya apa? Nah, tetangga gua tiap hari ngeselin, tapi gua masih sabar. Ya. Nikmati saja Bu, ya. Insya Allah nanti Allah, kalau kesabarannya sudah teruji, nanti Allah pindahin rumahnya yang lebih bagus lagi. Kalau ngegerutu, memang begitu hidup itu. Untuk menikmati sesuatu yang lebih harus tahan dulu di sini. Tidak ada hidup itu tanpa perjuangan. Perjuangannya memang yang berat dalam hati. Kalau ngikutin marah, kira-kira marah mulu nggak? Iya, dumel terus. Gitu ya. Nah, inilah beberapa hikmah, ya, yang dijelaskan oleh Utsman bin Affan. Kenapa Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk sholat tepat pada waktunya. Rasulullah tidak menjelaskan secara detail, ya. Akhirnya Utsman, ya, memberikan hikmah, itu namanya hikmatut tasyri'. Hikmah dari satu perbuatan dari yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Ada yang dijelaskan, ada yang tidak. Ini yang jelaskan Utsman. Sudah tentu Utsman mendapatkan bukan wahyu, karena Utsman bukan nabi.
Ya. Fa'alhamaha, maka Utsman mendapatkan ilham. Kebaikan yang didapatkan oleh selain Nabi itu namanya ilham. Tapi kalau Nabi itu namanya wahyu. Maka kita pun seringkali mendapatkan isyarat-isyarat kebaikan sebetulnya. Ya, ibu kok mau datang ke pengajian? Nah itu sebetulnya ilham juga. Ada orang yang tahu ada pengajian, jojong bae. Paham nggak jojong bae? Ya. Enggak berubah, begitu aja udah. Paling ada pengajiannya, enggak berubah. Masya Allah. Ya, makanya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah saya tidak diberikan sifat seperti itu, tapi Engkau sudah muliakan saya bisa datang ke pengajian. Berat apa ringan? Masya Allah. Iya, nggak gampang itu. Nah, karena kebaikan itu adalah milik Allah, maka kita terus berdoa. Ya. Ini kalau sudah masuk ke tempat yang baik, jangan sampai lari dari kebaikan. Kalau ibu sudah masuk majelis ini, saya sering sampaikan teman-teman Aqobah itu, ya, sudah kebaikan ini tidak gampang kita dapatkan. Begitu Allah sudah mendatangkan kita, jangan coba-coba lari. Ya. Karena kebaikan itu kalau sudah diberikan, pegang kuat-kuat. Kita kadang-kadang kan masih ragu ini. Ya memang manusia tadi hatinya berubah. Ya. Makanya supaya terus kita minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai kebaikan yang sudah kita lakukan, kita meninggalkan kebaikan itu. Wallahu a'lam bissawab. Ini adalah hikmah yang diawali pertanyaan kepada Rasulullah, ayu amalin afdal, qala as-salatu ala waqtiha. Utsman menjelaskan kenapa Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk sholat pada waktunya. Bukan berarti kita harus sholat pada waktunya saja, itu lebih utama. Makanya tadi ibadah bisa dikalahkan. Saya alhamdulillah misalkan kalau sholat berjamaah, ini nggak berjamahin karena ini wajib. Kalau sholat berjamaah sunnah. Nah, gitu. Makanya harus paham yang begini-begini, ya, harus paham yang begini-begini supaya kita melakukannya mungkin sedikit terpaksa, tapi kalau ada dasarnya jadi aman. Makanya kan orang yang kalau lagi sehat dia selalu berjamaah, ketika sakit dia tidak berjamaah, maka pahalanya tetap berjamaah. Ketika dia ada di rumah selalu berjamaah, tapi lalu dia musafir tidak berjamaah, pahalanya tetap berjamaah. Kalau kita selalu ibu melakukan sholat ala waktiha ketika sehat, tapi lalu ibu sakit tidak melakukan ini, maka pahalanya seperti orang yang sehat. Tambah tua, tambah sehat, tambah sakit. Mestinya tambah sehat, ya. Tapi faktanya tidak begitu. Makanya jangan nunggu sakit dulu. Igtanim khomsan qobla khomsin, salah satunya wasihataka qobla marodika. Gunakan waktu sehat sebelum sakit. Wallahu a'lam bishawab. Yang mau menambahkan silahkan. Ya, nanya ya, bukan nambahin ya. Ya boleh nanya, boleh nambah. Saya pernah dengar itu Pak Ustaz. Kenapa sholat sunat awabid itu dilaksanakan antara maghrib dan isya itu 6 rakaat? Apa boleh antara sholat yang lain? Terus yang kedua pertanyaannya, saya ingin dengar terang
Salah satu obat yang Allah sudah berikan kepada kita adalah kalau kita rajin membaca Al-Quran. Itu adalah obat untuk menghilangkan pikun. Kenapa kok? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sholat awabin itu sebetulnya ada bainal maghrib wal isya. Antara maghrib dan isya itu orang banyak yang lalai. Ibu kalau maghrib, di jamaah maghrib banyak, begitu isya berkurang. Ya, karena sampai rumah aja langsung isya, nggak lama ke isya itu. Nah makanya ada hadis umum, siapa yang memanfaatkan bainal maghrib wal isya ama sholatnya sholat mutlak, ya, ibu mau 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, nggak ada masalah. Memang awabin menyatakan 6 rakaat, ada yang mengatakan hadisnya doib, makanya sholatnya dengan awabin, sholatnya niat sholat sunat saja, mutlak saja, usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala, niat saya sholat sunat 2 rakaat menunggu isya. Memang hadisnya siapa yang sholat itu seperti sholat 12 tahun menunggu maghrib ke isya. Kan nunggu maghrib ke isya lama nggak? Kalau ibu duduk aja kelihatannya lama, ya. Kalau orang pulang dari maghrib ke isya, nyampe rumah baru duduk, mungkin mau buat kopi, belum selesai udah isya lagi. Makanya saya anjurkan beberapa jamaah teman-teman di Aqobah itu, ente kalau pulang ngapain? Tahu udah pengen pulang aja dah katanya gitu. Ya, padahal di rumah ngapa-ngapain kan? Nggak ada urusan yang lebih penting. Ya, ya. Nah, artinya di situ katakan waktul ghafil, orang banyak lalai. Makanya Allah berikan terapinya, ya, keutamaannya, yaitu dengan sholat 6 rakaat. Jadi katakan awabin tadi, sholatnya seperti 12 tahun. Dalil yang umumnya lagi adalah kalau memanfaatkan bainal maghrib wal isya, mungkin ibu baca buku, belajar, zikir, baca Quran, ya, itu akan dibangunkan rumah di surga. Ya. Makanya nggak gampang juga itu memanfaatkan bainal maghrib wal isya, nggak gampang. Ya, waktunya cepat, ya, ya kalau hitungannya mungkin berapa menit ya? Maghrib itu selesai anggaplah jam 6, hampir 1 jam kurang lah. Selesai jam 6.15 atau 30, jam 7 lewat, sekarang jam 7 lewat 9 isya. Artinya nggak nyampe sejam. Padahal kita kalau ngobrol sejam lama apa sebentar? Sebentar. Tapi kalau baca Quran pantat udah panas banget gitu. Itulah ya. Tapi memang Bu, yang lebih penting lagi sebetulnya memulai sesuatu dan terus menjadi kebiasaan. Itu akan terasa nanti. Memulainya yang susah biasanya, ya. Yang namanya pertama itu ya, di masjid itu hanya beberapa orang saja, kadang-kadang kosong. Saya bilang, orang pada kemana ini? Saya berusaha untuk di masjid. Orang kemana ini? Saya tanya, ente tadi kemana? Aku pengen pulang aja, begitu jawabannya itu. Memang tidak mudah, ya. Untuk duduk tidak mudah. Makanya saya tawarkan kalau bisa di masjid habis maghrib tuh, ya udah, kalaupun antum nggak mau dzikir, udah kita ngopi aja bareng-bareng. Iya, ngopi supaya isyanya balik lagi. Ya, beberapa kali ada yang bawa termos dari Aqobah, habis itu kecapean nggak hilang lagi termosnya. Karena kadang ntar diomelin orang DKM, Ustadz, ente emang ngopi, ente bawa kopi sendiri kok gitu. Ya, semua harus cari cara. Ya, harus cari cara bagaimana. Itu bainal maghrib wal isya. Nah. Tadi apa lagi? Yang satu lagi?
Itu memang Allah katakan wa nunazzilul Qur'an ma huwa syifa wa rahmah. Ya. Bukan obat, penawar, beda. Walaupun katanya kan orang-orang yang kemarin waktu kena Covid dan dia bertahan Covid itu baca Quran, itu selamat, nggak mati. Ya, dengan terus berzikir atau membaca Quran. Harus ini kan soal keimanan. Ya, bagaimana kita meyakini Quran itu syifa lima fis sudur, penawar. Jangan salah, penyakit itu kan sumbernya dari hati. Ya. Kenapa orang stroke? Karena kalau suruh makan diomelin mulu. Ya, ceritanya kan gitu. Ya. Saya ada teman kalau pergi itu istrinya ikut. Ini jangan, ini jangan, ini jangan. Ini kalau boleh dikit aja. Tapi kalau ndak sama istrinya, wis pokoknya nggak ada urusan udah. Iya. Itu yang bikin kesel itu tuh, yang bikin darah naik itu kira-kira. Iya. Ya diatur penting, cuma kalau sering-sering diatur kan ribet juga bagi urusan makan. Ya ternyata memang orangnya sering sakit juga akhirnya. Gitu ya. Jadi memang harus kita yakini syifa lima pisu wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, menjadi obat. Ini kan soal keimanan ya. Jadi makanya kan ada istilah sakit itu obatnya bukan hanya resep dari dokter. Nah, ya itu salah satunya. Ya tapi bukan itu satu-satunya. Masih ada? Cukup? Udah jam 8 lewat ya. Saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat ya, dan sekaligus mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita ya untuk cinta ilmu ya, cinta ilmu, karena kalau orang cinta ilmu berupaya cinta kebenaran, karena ilmu itu cahaya yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya istighfarnya udah hafal belum? Udah. Harus dihafal ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu harus jadi zikir paling tidak habis subuh sama habis asar ya, 3 kali minimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu